Awalnya, kami hanya sekelompok mahasiswa dengan modul ajar yang belum sempurna dan ide-ide yang masih mengambang di kepala. Kami adalah kepingan puzzle yang belum tahu pasti di mana tempatnya. Hingga akhirnya, nama UPTD SMA Negeri 3 Majene resmi menjadi peta petualangan kami. Ada rasa penasaran yang besar. Seperti apa ya rasanya menjadi guru? Dan kemudian dunia kami yang sebenarnya dimulai. Kelas, detak jantung berdebar kencang di menit-menit pertama saat kami berdiri di depan pintu kayu yang terbuka, memandang ke dalam ruang yang penuh dengan wajah-wajah penuh tanya. Udara terasa diam, menunggu. Langkah pertama masuk kelas seperti melangkah ke panggung tanpa naskah lengkap, hanya berbekal spidol dan segudang harap. Tapi perlahan, energi mereka mencairkan ketegangan itu. Gelombang pertama datang dari tatapan mereka. Ada yang curiga, ada yang antusias, ada yang sekilas selalu kembali ke bukunya. Lalu, sapaan pertama kami yang mungkin agak gemetar dijawab dengan serempak. "Selamat pagi, Kak," yang riuh. Saat itulah es mulai pecah. Kami bukan lagi sosok asing dari luar. Kami mulai menjadi bagian dari ekosistem mereka. Disinilah kami benar-benar ketemu mereka. Bukan sekedar siswa dalam daftar absen, tapi pribadi-pribadi unik dengan dunianya masing-masing. Ada si kritis, biasanya duduk di baris kedua, matanya selalu berbinar setiap kami memberi ruang tanya. Tangannya tak pernah lama diam. "Kak, kalau menurut teori ini berlaku, lalu mengapa dalam kasus nyata di desa saya berbeda?" Pertanyaannya sering membuat kami berpikir ulang, mengajak seluruh kelas berdebat sehat, dan terkadang membuat kami harus mengakui. Ayo kita cari jawabnya bersama minggu depan. Dialah pengingat bahwa ilmu bukan dogma. Ada si penyemangat, biasanya di sudut kanan depan, senyumnya lebar, tangannya selalu pertama kali terangkat atau bertepuk saat kelas hening karena materi berat. Dialah yang dengan berani bertanya, "Bisa diulang, Kak? Saya belum paham." Yang sebenarnya mewakili banyak temannya. Keberaniannya mengakui tidak tahu justru membuka ruang aman bagi yang lain. Ada si pemalu, sering duduk di belakang dekat jendela. Senyumnya tidak mudah diberikan, harus diraih dengan kesabaran ekstra. Kami belajar mendekatinya bukan dengan pertanyaan terbuka di depan kelas, tapi dengan menyapanya saat ia menggambar di pinggir bukunya atau menanyakan progresnya setelah penjelasan kelompok. Ketika akhirnya ia mengangkat tangan dengan gemetar, lalu menjawab dengan suara kecil namun tepat, rasanya seperti menenangkan hadiah tersembunyi. Dan ada si kreatif yang jawabannya selalu di luar kotak. Saat ditanya contoh penerapan biologi dalam kehidupan, ia tak hanya sebut biologi itu susah, tapi ia ceritakan tentang bagaimana neneknya memanen kelapa dengan galah yang panjang, lalu ia menggambar tumbuhan-tumbuhan yang ada di halaman rumahnya. Pikirannya melompat, kadang membuat kami tersenyum geleng-geleng, tapi selalu membawa angin segar. Tidak hanya mereka, masih ada si penenang yang bisa meredakan debat, si observer yang catatannya rapi seperti buku arsip, si humoris yang bisa mengubah suasana tegang menjadi tawa, dan si pemberani yang tak segan memimpin kelompok meski caranya masih ceplas-ceplos. Setiap nama punya cerita, setiap wajah punya warnanya sendiri, dan di antara 30-40 nama itu kami belajar bahwa mengajar jauh lebih dari sekadar menyampaikan materi di slide presentasi. Mengajar jadi seperti menyelam. Kami tak hanya menyampaikan teori, tapi juga harus belajar membaca arus emosi di ruangan itu. Kapan harus memberi tekanan, kapan harus melambat, kapan harus bercanda, dan kapan harus diam memberi ruang. Kami belajar mendengar yang tak terucap, dari ekspresi wajah yang bingung meski mulut bilang sudah paham, dari gelagat gelisah saat jam pelajaran terakhir, dari senyum kecil saat mereka berhasil menyelesaikan soal tanpa bantuan. Dan yang paling membahagiakan, kami belajar merayakan setiap eureka kecil mereka.
bukan hanya saat nilai ujian bagus, tapi saat si pemalu berani presentasi, saat si kritis akhirnya mendapat jawaban yang memuaskan, saat si kreatif karyanya dipajang di dinding, atau saat seluruh kelas bersorak karena berhasil memecahkan masalah bersama. Momen-momen itulah yang mengubah tugas mengajar menjadi pengalaman manusiawi. Kelas bukan lagi ruang dengan meja, kursi, papan tulis. Kelas bukan lagi ruang hidup di mana kami tumbuh bersama mereka, dari guru yang grogi menjadi kakak yang dipercaya, dari siswa yang penasaran menjadi partner diskusi yang kritis. Inilah laboratorium nyata kami, di mana teori pendidikan di kampus diuji, dibentuk ulang, dan diberi jiwa. Selain kegiatan belajar mengajar di kelas, kami juga melakukan beberapa kegiatan lain, yaitu pembersihan dan pembenahan laboratorium, pengolahan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir, kemudian ada pengecetan dan pembenahan greenhouse, selain itu ada juga pengecetan atau penambalan cat pada tembok di sekitar lapangan upacara. Kemudian ada kegiatan pembersihan lab fisika, di mana lab ini dijadikan gudang bagi warga sekolah. Namun kami rapikan, kami bersihkan, dan kami susun dengan rapi, dan akhirnya menghasilkan ruangan yang kembali bersih. Selain itu, kami tak henti-hentinya melakukan observasi ke tiap kelas, ke tiap guru, dan setiap sudut di sekolah ini agar kami tahu karakter yang dimiliki oleh sekolah ini. Nah, di sini ada kegiatan pemilihan ketua OSIS untuk periode 2025-2026. Nah, di sini ada 3 kandidat yang mencalonkan. Nah, ini ada kegiatan senam bersama setiap hari Jumat yang diselingi dengan kegiatan keagamaan dan kegiatan kerja bakti. Nah, di sini kami ada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dimana dihadiri oleh rekan-rekan asistensi mengajar, guru, staf, serta siswa-siswi UPTD SMA Negeri 3 Majene beserta para remaja masjid dari Lembang yang menampilkan marawisnya. Nah, di sini juga ada kegiatan penerimaan tamu ambalan oleh ambalan UPTD SMA Negeri 3 Majene yang dirangkaikan dengan upacara api unggung yang sangat seru. Kemudian di sini henti-hentinya kami adakan evaluasi rapat untuk kegiatan selanjutnya. Dan di sini ada kegiatan pengecetan ember untuk persiapan tempat sampah sebagai sekolah adiwiyata. Nah, di sini ada kegiatan penempelan atau pemasangan nama-nama kelas yang telah kami buat.
Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan busana. Layar video ini mungkin telah sampai di ujung, namun sebenarnya ini belum sepenuhnya selesai. Masih terlalu banyak cerita yang belum sempat kami bingkai, tentang tawa yang pecah di kantin, tentang percakapan ringan di tangga sekolah, tentang usaha keras yang tak terlihat di balik panggung, dan tentang semua cahaya kecil yang coba kami nyalakan di setiap sudut. Namun, semoga setiap frame yang tak terlihat itu tetap hidup dalam langkah kami selanjutnya, menjadi bekal untuk terus maju, menginspirasi, dan menyentuh lebih banyak lagi kehidupan.